AS kirim lagi bantuan senjata ke Ukraina Rp4 triliun untuk usir Rusia. Amerika Serikat mengumumkan pengiriman paket senjata dan peralatan baru ke Ukraina senilai US$275 juta atau sekitar Rp4,4 triliun. Bantuan ini untuk mengusir serangan Rusia di dekat Kharkiv, menurut Departemen Luar Negeri. Menurut Departemen Luar Negeri AS, paket tersebut berisi kemampuan yang sangat dibutuhkan termasuk amunisi untuk HIMARS, peluru artileri 155 mm dan 105 mm, rudal, sistem anti-lapis baja dan amunisi udara presisi. Ukraina telah melakukan perlawanan di Kharkiv sejak 10 Mei 2024 ketika ribuan tentara Moskow menyerbu perbatasan. Rusia membuat kemajuan teritorial terbesar dalam 18 bulan terakhir. Amerika Serikat hari ini mengumumkan penarikan senjata dan peralatan baru yang signifikan bagi Ukraina untuk mendukung rakyat Ukraina yang pemberani dalam membela negaranya, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Paket senilai US$275 juta ini yang merupakan bagian dari upaya untuk membantu Ukraina mengusir serangan Rusia di dekat Kharkiv berisi kemampuan yang sangat dibutuhkan, ujarnya. Bulan lalu anggota parlemen AS meloloskan kesepakatan bantuan militer senilai US$61 miliar yang telah lama tertunda untuk Ukraina. Dalam beberapa bulan terakhir terjadi perselisihan di Kongres ketika pasukan Ukraina mengalami kemunduran di medan perang karena kekurangan amunisi dan pendanaan. Sejak itu Presiden Joe Biden telah memerintahkan 5 tahap bantuan militer untuk dikirim ke Ukraina. Bantuan dari paket-paket sebelumnya sudah sampai ke garda depan dan bantuan baru ini akan kami gerakkan secepat mungkin, kata Blinken. Serangan di kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, menewaskan sedikitnya 7 orang pada hari Kamis, kata pihak berwenang setempat. Lebih dari 11.000 orang di wilayah yang lebih luas telah dievakuasi sejak Rusia memulai serangan barunya, menurut Gubernur setempat Oleg Snegubov. NATO merespons perjanjian pertahanan antara Rusia dengan Korea Utara Korut semakin menunjukkan keharmonisan negara-negara otoriter. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian dengan pemimpin Korut Kim Jong-un yang mencakup bidang pertahanan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menuturkan bahwa Korut telah memberikan amunisi dalam jumlah besar kepada Rusia. Sementara itu, China dan Iran juga mendukung Rusia secara militer dalam perang melawan Ukraina. Dengan adanya kesepakatan Rusia dan Korut tersebut, kata Stoltenberg, negara-negara otoriter semakin bersekutu. Ketika mereka semakin bersekutu rezim-rezim otoriter seperti Korea Utara dan China, Iran, Rusia, maka semakin penting bagi kita untuk bersekutu sebagai negara-negara yang percaya pada kebebasan dan demokrasi. Jelasnya. Dikutip dari Reuters, Kamis, menurutnya kini penting bagi NATO untuk terus menggenjot kerjasama dengan sekutunya di Asia Pasifik. Hal itu pun menjadi salah satu alasan para pemimpin dari Australia, Jepang, Selandia Baru hingga Korea Selatan diundang ke pertemuan puncak NATO di Washington bulan depan. Di lain sisi, anggota NATO lainnya prihatin dengan keseimbangan fiskal. Mereka ingin membelanjakan uangnya untuk kesehatan dan pendidikan. Jika kita tidak mampu menjaga perdamaian, maka apa yang kita lakukan di bidang kesehatan, perubahan iklim, dan pendidikan akan gagal, tambahnya. Fakta Pertahanan Anti-Tim Utara NATO prihatin atas dukungan yang dapat diberikan Rusia untuk program rudal dan nuklir Korea Utara. Hal ini diungkapkan ketua aliansi tersebut pada Selasa ketika Presiden Rusia Vladimir Putin berkunjung ke negara tertutup yang memiliki senjata nuklir dalam 24 tahun. Putin, dalam kunjungan kenegaraan untuk melakukan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, berjanji untuk memperdalam hubungan perdagangan dan keamanan serta mendukung Korea Utara melawan Amerika Serikat AS. Sekutu dekat saingan beratnya, Korea Selatan. AS menuduh Korea Utara memasok lusinan rudal balistik dan lebih dari 11.000 kontainer amunisi ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada konferensi pers bersama setelah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahwa perang Rusia di Ukraina didukung oleh Tiongkok.
Korea Utara, dan Iran, yang semuanya ingin melihat aliansi Barat gagal. Kami tentu saja juga prihatin dengan potensi dukungan yang diberikan Rusia kepada Korea Utara dalam mendukung program rudal dan nuklir mereka, kata Stoltenberg dikutip Reuters. Dia mengatakan hal ini dan dukungan Tiongkok terhadap ekonomi perang Rusia menunjukkan bagaimana tantangan keamanan di Eropa terkait dengan Asia dan menambahkan bahwa pertemuan puncak NATO bulan depan di Washington akan menyaksikan penguatan lebih lanjut kemitraan aliansi tersebut dengan Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Jepang. Stoltenberg mengatakan perlu ada konsekuensi pada tahap tertentu bagi Tiongkok. Mereka tidak bisa terus menjalin hubungan perdagangan normal dengan negara-negara di Eropa dan pada saat yang sama memicu perang terbesar yang pernah kita saksikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, ujarnya. Stoltenberg mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan apa konsekuensinya, tetapi ini harus menjadi masalah yang perlu kita atasi karena tidak mungkin melanjutkan seperti yang kita lakukan saat ini. Rusia telah mengancam akan membalas Amerika Serikat, AS, dan Ukraina atas serangan rudal ATACMS di Crimea yang tewaskan 4 orang dan melukai lebih dari 150 lainnya. Namun Washington justru menilai ancaman Moskow itu konyol dan hiperbolis. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal yang digunakan oleh Ukraina dalam serangan di Sevastopol, Crimea, pada hari Minggu adalah rudal ATACMS yang dipasok AS dan mengklaim bahwa spesialis AS telah memprogramnya. Stoltenberg mengatakan perlu ada konsekuensi pada tahap tertentu bagi Tiongkok. Mereka tidak bisa terus menjalin hubungan perdagangan normal dengan negara-negara di Eropa dan pada saat yang sama memicu perang terbesar yang pernah kita saksikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, ujarnya. Stoltenberg mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan apa konsekuensinya, tetapi ini harus menjadi masalah yang perlu kita atasi karena tidak mungkin melanjutkan seperti yang kita lakukan saat ini. Rusia telah mengancam akan membalas Amerika Serikat, AS, dan Ukraina atas serangan rudal ATACMS di Crimea yang tewaskan 4 orang dan melukai lebih dari 150 lainnya. Namun Washington justru menilai ancaman Moskow itu konyol dan hiperbolis. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal yang digunakan oleh Ukraina dalam serangan di Sevastopol, Crimea, pada hari Minggu adalah rudal ATACMS yang dipasok AS dan mengklaim bahwa spesialis AS telah memprogramnya.